Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harap Sanjani dari perwakilan kelompok 1. Menentukan karya ilmiah lapisan ozon yang menipis pada permukaan bumi yang akan dibawakan oleh Endas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endas dari kelas 11 kelas 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang lapisan ozon yang semakin menipis. Ozon dan lapisan ozon adalah dua hal yang semakin sering kita dengar, bahwa ozon dengan lapisan ozonnya yang melindungi bumi dan radiasi sinar ultraviolet yang dipancarkan matahari. Bahwa fakta semakin menipis lapisan ozon yang memicu pemanasan global bahkan di beberapa bagian bumi kita, seperti kutub lapisan ozon yang sudah berulang. Apa itu ozon dan lapisan ozon? Apa fungsi lapisan ozon? Apa yang menyebabkan kekurangan lapisan ozon, dan apa yang bakal terjadi jika lapisan ini mengalami pernipisan bahkan berlomba bagi sebagian kita. Pertanyaan-pertanyaan tersebut mungkin telah diketahui jawabannya, namun tidak ada salahnya kita mengulang kembali pengetahuan dasar tentang lingkungan bumi ini. Ozon adalah gas yang secara alami terdapat di atmosfer, tersusun oleh 3 molekul oksigen atau bisa dilambangkan O3. Ozon terdapat di 2 wilayah atmosfer, yaitu di troposfer dan troposfer. Di troposfer sekitar 10-16 km, dan permukaan bumi berkandung 10% lapisan ini. Sisanya yang 90% terdapat di lapisan stratosfer 50 km dari stratosfer. Fungsi lapisan ozon adalah untuk melindungi bumi dan radiasi sinar ultraviolet. Yang fungsi lapisan ozon adalah untuk melindungi dipancarkan matahari sebanyak 99%. Radiasi ini ditahan oleh lapisan ozon dan hanya sisanya 1% radiasi yang sampai ke bumi. Hal ini membuat radiasi tersebut tidak bahaya bagi makhluk hidup di bumi. Sayangnya lapisan pelindung radiasi ultraviolet ini semakin mengalami penipisan bahkan kekurangan hasil. Pengamatan di tahun 1980 sampai 1991 mendapati lubang pada lapisan ozon yang membesar hingga Pembahasan yang dibawakan oleh Muhammad Adi Dugansyah. Yang terjadi jika lapisan ini mengalami penipisan bahkan berlubang. Penipisan lapisan ozon akan meningkatkan radiasi sinar ultraviolet sinar matahari sampai ke bumi. Hal ini berpotensi dampak langsung bagi kesehatan manusia seperti kanker tumbuhan dan hewan, pun mengakibatkan meningkatnya suhu bumi atau pemanasan global yang memicu mencairnya es di kutub. Meningkatnya permukaan air laut tidak menentunya cuaca dan iklim, dan meningkatnya bencana alam. Kesemuanya memberikan dampak lanjutan di berbagai bidang, mulai kesehatan, ekonomi, sosial, hingga pertahanan dan keamanan. Menipisnya lapisan ozon ini dipicu oleh meningkatnya penggunaan bahan perusak ozon atau BPO. Bahan ini diantaranya adalah klorofluorokarbon (CFC) dan hidroklorofluorokarbon (HCFC). Keduanya kerap digunakan sebagai pendingin, refrigeran pada lemari es dan AC, bahan dorong aerosol untuk kaleng semprot pengharum ruangan, peralatan kosmetik, cat semprot nyamuk, dan lain-lain. Zat ini bertahan dalam bentuk gas hingga terkumpul dalam jumlah yang semakin besar dan melayang ke atas sampai ke stratosfer. Sinar ultraviolet menguraikannya menjadi atom klor. Atom klor bereaksi dengan ozon dan melepaskan atom oksigennya yang labil. Satu atom klor dapat menyebabkan hancurnya ribuan molekul ozon. Penipisan lapisan ozon juga disebabkan oleh meningkatnya karbon monoksida yang dihasilkan kendaraan bermotor dan pabrik.
Pengguguran hutan pun turut berkontribusi lantaran kemampuan pohon dan hutan dalam menyerap gas-gas penyusutan lapisan ozon. Lanjut pembahasan yang dibawakan oleh Eki Bagus Sugi Mukti. Saya Eki Bagus Sugi Mukti dari kelas 11 kelas 2. Bahan perusak lapisan ozon BPO adalah senyawa-senyawa kimia yang dapat bereaksi dengan molekul ozon di lapisan stratosfer sehingga menjadikan lapisan ozon semakin tipis. Bahan rusak dalam masyarakat modern, senyawa-senyawa kimia perusak lapisan ozon banyak digunakan oleh manusia mulai dari rumah tangga hingga dunia industri. Semakin banyak penggunaan bahan kimia perusak ozon maka akan semakin memperparah kerusakan lapisan ozon. Padahal lapisan ozon yang terdapat di stratosfer sehingga 50 km di permukaan bumi menjadi pelindung bumi dari radiasi ultraviolet yang disebabkan oleh matahari. Menipisnya lapisan ozon mengakibatkan pemanasan global yang memicu pencairan es di kutub. Peningkatan tinggi permukaan air laut tidak menentunya cuaca dan iklim, dan meningkatnya bencana alam. Penipisan lapisan ozon meningkatkan radiasi ultraviolet sinar matahari ke bumi yang dapat menimbulkan penyakit kanker kulit, katarak mata, dan mengurangi daya tahan tubuh terhadap penyakit infeksi, menghambat pertumbuhan tanaman hingga memusnahkan organisme kecil di bumi. Bahan perusak ozon BPO dan penggunaannya. Protokol Montreal, sebuah perjanjian internasional pada tahun 1987, telah mengatur pengawasan produksi, konsumsi, dan perdagangan bahan-bahan perusak lapisan ozon. Protokol Montreal mengalami penyempurnaan melalui Amandemen London 1989, Amandemen Copenhagen 1992, Amandemen Montreal 1997, serta Amandemen Beijing 1999, di mana pada kesemuanya Indonesia ikut meratifikasi. Selain mencantumkan jenis-jenis bahan kimia perusak ozon pun memuat jadwal penghapusan masing-masing jenis bahan perusak ozon BPO. Baca Hari Perlindungan Lapisan Ozon Sedunia 2014. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rangga dari kelas 11 kelas 2. Adapun bahan-bahan perusak ozon dan penggunaannya antara lain klorofluorokarbon atau freon jenis CFC. Yang kerap digunakan adalah triklorommonofluorometane dan diklorofluorometane. Bahan kimia ini banyak digunakan sebagai bahan pengembang dan pembuatan busa dan panel insulasi, bahan pendingin dalam berbagai peralatan refrigerasi, sebagai bahan pendorong dalam tabung spray, bahan pelarut dan pembersih. Barang-barang yang kerap menggunakan adalah lemari es, kondisioner, air kondisioner, dan aerosol. Hidrofluorokarbon atau freon penggunaannya sama seperti CFC. Halon jenisnya adalah bromo, klorodifluorometane, dan bromo trifluorometane, digunakan sebagai bahan pemadam kebakaran. Karbon teknofluoride atau karbon tetralorida digunakan sebagai bahan pelarut, pembersih, dan pemadam kebakaran. Metal kloroform penggunaannya sama dengan karbon tetralorida. Metal bromida digunakan sebagai pestisida dan fumigasi dalam pergudangan dan karantina pertanian. Kini telah banyak yang tidak lagi menggunakan bahan-bahan perusak ozon tersebut. Meskipun tidak semuanya, namun sebelum semua bahan-bahan kimia tersebut dihapus, cukup bijak jika kemudian kita selektif dalam memilih produk-produk yang bebas dari bahan perusak ozon. Dibutuhkan kepedulian dan aksi nyata dari semua pihak untuk mencegah semakin rusaknya lapisan ozon. Selain membuat peringatan
Hari Ozon Internasional (PBB) pun di tahun ini menjadikan Hari Lingkungan Hidup 2014 sebagai salah satu kampanye global untuk meningkatkan kepedulian atas bahaya pemanasan global dengan tema Raise Your Voice, Not the Silent. Yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1, mohon maaf bila ada salah kata. Saya Rapsanyadi mewakili kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.